Saya Pandu, kami orang tua dari 2 anak, satu umur 4 tahun dan satunya lagi hampir 2 tahun. Definisi bertengkar menurut kami adalah ketika mereka tidak sepaham dan tidak ada yang mau mengalah. Setiap hari pasti ada aja ceritanya ya. Kadang mereka suka rebutan makanan, mainan, rebutan di pangku, digendong. Kalau satunya dapat perhatian, satunya minta juga. Atau kadang juga karena adanya suka lagi iseng. Jadi lagi main, tiba-tiba kakaknya dikasih kaki sama dia gitu-gitulah. Apalagi kan kita di rumah aja ya. Jadi pasti ada aja ceritanya gitu mereka. Biasanya aku teriak dulu sih ya. Jadi tapi belakangan mereka suka mesti datengin aku dan bilang siapa yang nyerang siapa gitu, kayak ngadu gitu sih. Kalau udah tahu siapa yang salah, biasanya langsung saya tegur dan kasih solusi. Yang salah harus minta maaf, dan yang kalau masih nggak mau minta maaf, biasanya saya time out sih. Kalau saya samperin, jadi saya cari tahu dulu kenapa, terus kemudian saya juga minta mereka untuk cerita. Terus habis itu saya kasih penjelasan juga kalau yang salah itu ya salahnya apa, di mana dan kenapa nggak boleh begitu. Semakin cepat dikasih tahu dari sejak dia melakukan kesalahan itu lebih baik. Dan kalau yang jadi korban itu juga supaya dia juga bersabar dan kemudian juga mau mengalah, karena ya kadang-kadang dia juga melakukan kesalahan yang sama gitu. Dan ya, kalau saya, Tuhan ajari untuk kita selalu sebagai orang tua untuk melihat dua sisi. karena kalau anak itu sebenarnya kan jauh lebih gampang untuk terbuka untuk cerita perasaannya mereka dan suka nggak sukanya itu apa. Dan kita sebagai orang tuanya itu juga jadi jauh lebih gampang untuk mengerti, kemudian dari kami pun juga bisa kasih penjelasan. Nah, itu sama seperti Tuhan juga meminta kita untuk terbuka, dan kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu ya, supaya Tuhan pun juga bisa lebih gampang untuk masuk ke kita dan kemudian memberikan penjelasan, pengertian dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan biasanya yang besar harus yang ngalah, jadi yang kakak harus ngalah sama adiknya gitu. Tapi sekarang ya sebagai orang tua kita harus bisa belajar supaya adil gitu ya. Siapa yang salah ya dia yang harus menyelesaikan dan dia yang harus saya sorry dan bertanggung jawab gitu. Yang mereka pelajari saat mereka selesai bertengkar itu, mereka tahu bahwa mamanya jauh bisa lebih marah daripada mereka. Kalau semua orang itu sebenarnya melakukan kesalahan, tidak terlepas siapapun, termasuk juga kami sebagai orang tua pun juga setiap hari pasti ada aja kurang sempurnanya. Pasti. Jadi ya saling bermaklum-makluman lah gitu ya, saling mengalah, mencoba mengerti dan coba cari solusinya bareng-bareng. Masing-masing tuh punya peranan yang bisa dimainkan satu sama lain gitu kan. Ya istilah kerennya it takes two to tango lah gitu. Tapi mereka jadi tahu sih kalau memaksakan kehendak itu ternyata bisa menyakitkan orang lain. Dan sebaliknya juga kalau kita digituin, kita juga pasti kan nggak suka. Gitu sih. Halo saudara, harta yang paling berharga adalah saat kuasa Tuhan membuat kita punya keinginan untuk hidup harmonis. Bertengkar itu biasa terjadi pada anak-anak. Orang dewasa pun mengalaminya. Tapi bagaimana anak-anak dan orang dewasa bisa belajar dari pengalaman bertengkar itu penting. Mari orang tua, ajak anak untuk berpikir, kenapa sih saya mau bertengkar? Capek, kurang perhatian, belum bisa mengatakan isi pikiran atau isi hatinya. Lalu, apa ya rasanya kalau orang lain itu saya ajak bertengkar? Dia kesal, dia marah, dia nggak suka dengan saya. Dan pertanyaan, apa akibatnya ya kalau saya bertengkar? Saya menyakiti hati orang, saya perlu berdamai kembali. Saudara, anak itu bertengkar bukan karena nakal. Ada yang merasa kurang perhatian, ada yang berjuang mempertahankan haknya, ada yang bertengkar karena membela diri, atau ada yang tidak tahu bagaimana caranya menunjukkan cinta dan kebersamaan hidup harmonis.
seperti Rani dan Pandu yang mengajak anak-anaknya berpikir, kenapa ya mereka bertengkar atau saya bertengkar? Yuk dengan kuasa Tuhan kita menemukan alasan dan penghalang anak-anak hidup harmonis. Baru kita bantu anak kita menemukan solusi-solusinya. Dengan rela hati, biarkan mereka melakukannya. Happy parenting, mari alami kuasanya.